Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Arifin Mafwila dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian akhir semester saya, yaitu tentang psikologi sosial. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak baik-baik video berikut ini. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi sosial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hani Ari Rahmani, SPD MPD. Mari kita masuk di materi yang pertama, yaitu tentang konsep prasangka atau prejudice, stereotip dan diskriminasi. Adapun beberapa pokok pembahasannya, yang pertama ada konsep prasangka, stereotip dan diskriminasi. Yang kedua, faktor munculnya prasangka, stereotip dan diskriminasi. Yang ketiga, ada ciri-ciri prasangka. Dan yang keempat, jenis-jenis prasangka, stereotip dan diskriminasi. Baik, kita masuk ke konsep prasangkanya dulu. Kata prasangka pertama kali diperkenalkan oleh Gordon Allport yang berasal dari prejudicium, yang berarti pernyataan atau kesimpulan tentang sesuai berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau kelompok orang tertentu. Prasangka dapat berarti sikap, emosi atau perilaku negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Penilaian juga dilakukan berdasarkan karakteristik merendahkan, pengekspresian perasaan negatif, tindakan permusuhan dan tindakan diskriminatif. Prasangka berhubungan dengan perasaan yang ditunjukkan terhadap seseorang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Faktor munculnya prasangka. Yang pertama, prasangka timbul karena adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat umum atau kebiasaan di dalam lingkungan tertentu. Yang kedua, prasangka timbul karena adanya perbedaan, di mana perbedaan ini menimbulkan perasaan superior. Yang ketiga, selain itu prasangka sosial disebabkan oleh adanya proses belajar, juga timbul disebabkan oleh adanya perasaan membenci antar individu atau kelompok, misalnya antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Lalu ciri-ciri prasangka, yaitu adanya keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, lalu merupakan kecenderungan untuk merendahkan orang atau kelompok lain atas dasar pandangan dari kelompok sendiri. Adanya pengekspresian perasaan negatif, lalu perasaan negatif yang dimiliki seseorang kepada orang atau kelompok lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Lalu yang terakhir, adanya tindakan permusuhan dan diskriminatif. Lalu konsep stereotip. Stereotip adalah keyakinan atau asumsi atau pemikiran tertentu tentang individu yang hanya didasarkan pada keanggotaannya dalam suatu kelompok tanpa memperhatikan karakteristik individunya. Singkatnya, stereotip adalah asumsi terhadap seseorang berdasarkan pengalaman atau keyakinan yang dimiliki sebelumnya. Jika dibiarkan, stereotip sangat bisa memunculkan sikap diskriminatif. Lalu ada stereotip menurut ahli. Yang pertama ada Kassin. Stereotip atau stereotip merupakan sebuah keyakinan atau kepercayaan atau asosiasi yang mengaitkan sekelompok orang dengan sifat atau karakteristik tertentu. Yang kedua menurut Suryanto, stereotip adalah persepsi yang khas mengenai individu atau keanggotaan individu dari suatu kelompok tertentu. Yang ketiga menurut Kotso, stereotip adalah gambaran ciri-ciri khas yang dimiliki orang tertentu atau sekelompok orang, dan gambaran ini tidak dibentuk oleh orang atau kelompok tersebut, melainkan oleh anggota masyarakat di luar kelompok. Faktor penyebab munculnya stereotip itu bisa dari keluarga, teman,
Biasanya, diskriminasi dilakukan oleh satu golongan dengan populasi lebih besar ke golongan lain yang populasinya jauh lebih sedikit atau yang biasa kita sebut dengan istilah minoritas. Lalu penyebab terjadinya diskriminasi. Yang pertama, kebanyakan diskriminasi disebabkan oleh prasangka atau stereotip yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, prasangka dan stereotip inilah yang akhirnya membuat seseorang cenderung memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, mereka akan memperlakukan orang dengan status sosial yang sederajat atau lebih tinggi dengan cara yang lebih baik. Jenis-jenis prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Yang pertama itu ada rasisme. Yang dimaksud rasisme adalah adanya perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan yang berdasarkan ras atau kelompok nasional seseorang yang menjadikannya adanya batasan atau pelanggaran hak serta kebebasan seseorang. Yang kedua ada seksisme, yaitu diskriminasi berdasarkan gender atau pemikiran yang percaya bahwa laki-laki itu lebih superior dibandingkan perempuan. Yang ketiga, stereotip dan diskriminasi usia atau ageism adalah prasangka, sikap, kepercayaan, dan praktik oleh individu yang bias terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan usia yang lebih tua. Yang keempat, stereotip terhadap orang miskin atau klasisme atau klasik adalah perlakuan berbeda terhadap orang lain berdasarkan kelas sosial mereka. Adanya stereotip ini dilakukan untuk memperkuat posisi mereka yang dominan. Akibatnya bisa terjadi kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin. Lalu ada prasangka terhadap homoseksual. Kebanyakan masyarakat menganggap homoseksual adalah suatu yang menyimpang dan tidak bermoral sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap homoseksual yang dianggap legal dan dapat diterima. Yang keenam ada nasionalisme. Nasionalisme adalah ide dan gerakan yang mengkampanyekan ketertarikan pada sekelompok orang. Orang dengan pemikiran semacam ini akan merasa lebih hebat dibandingkan dengan individu yang berasal dari etnis, latar belakang agama, dan budaya lainnya. Yang ketujuh itu stereotip terhadap agama. Ada banyak jenis stereotip terhadap agama dan kepercayaan tertentu. Konsekuensi dari pemikiran semacam ini adalah perlakuan terhadap seseorang atau kelompok tertentu dengan berbeda cenderung negatif. Lalu kesimpulannya, dari ketiga hal ini biasanya dianggap oleh masyarakat umum hal yang sama, namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Stereotip adalah generalisasi yang berlebihan terhadap seseorang berdasarkan sifat-sifat yang ada pada kelompoknya, baik itu ras, suku, atau agamanya. Stereotip merupakan jalan pintas dalam berpikir, sedangkan prasangka terbentuk karena pikiran dan perasaan buruk terhadap kelompok tertentu akibat pengaruh dari lingkungan atau pengalaman buruk terhadap seseorang pada suatu kelompok. Sementara itu, diskriminasi adalah perilaku yang buruk terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi pada umumnya dilakukan akibat pengaruh dari prasangkanya. Ketiga hal ini harus dijauhi dari hati dan pikiran kita. Stereotip, prasangka, dan diskriminasi tidak hanya kesesatan dalam berpikir, tetapi juga pemicu utama dalam perpecahan antar golongan. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang konsep konformitas dan obedience. Pokok pembahasannya yaitu pengertian konformitas, jenis-jenis konformitas, faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas, pengertian obedience, faktor-faktor yang mempengaruhi obedience. Yang A yaitu pengertian konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Misal, ketika seseorang berada dalam suatu kelompok, ia akan cenderung mengikuti norma sosial yang berlaku dalam kelompok tersebut. Norma sosial merupakan aturan yang mengatur bagaimana individu berperilaku. Yang pertama, aspek-aspek konformitas, yaitu ada peniruan, penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, dan kata
ketaatan. Yang kedua, jenis-jenis konformitas. Menurut Myers, mengemukakan bahwa terdapat dua jenis bentuk perilaku konformitas, yaitu yang pertama adalah pemenuhan atau compliance. Diartikan sebagai perilaku konformitas di mana individu berperilaku sesuai dengan tekanan kelompok, walaupun secara pribadi ia tidak setuju dengan perilaku tersebut. Konformitas ini dilakukan agar individu diterima dalam kelompok untuk menghindari penolakan. Yang B, penerimaan atau acceptance. Acceptance adalah bentuk konformitas di mana perilaku dan keyakinan individu sesuai dengan tekanan kelompok. Pada bentuk acceptance ini, konformitas terjadi karena kelompok menyediakan informasi penting yang tidak dimiliki oleh individu. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas yaitu yang A, rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan utama konformitas adalah demi memperoleh persetujuan atau menghindari celaan kelompok. Lalu rasa takut terhadap penyimpangan. Rasa takut dipandang sebagai individu yang menyimpang merupakan faktor dasar hampir dalam semua situasi sosial. Lalu kekompakan kelompok. Kekompakan yang tinggi menimbulkan konformitas yang semakin tinggi. Alasan utamanya adalah bahwa bila orang merasa dekat dengan anggota kelompok yang lain, akan semakin menyenangkan bagi mereka untuk mengakui dan semakin menyakitkan bila mereka mencela. Lalu pengertian obedience. Obedience atau kepatuhan adalah suatu tindakan, perbuatan atau perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk menerima, mematuhi dan mengikuti permintaan atau perintah orang lain dengan penuh kesadaran. Obedience dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu menunjukkan sikap dan tingkah laku taat terhadap sesuatu atas seseorang, misalnya obedience terhadap peraturan. Obedience merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, seperti kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Obedience berhubungan dengan prestis seseorang di mata orang lain. Yang pertama, aspek-aspek obedience. Yang pertama, mempercayai atau believe. Individu lebih patuh apabila mereka percaya bahwa tujuan dari dibentuknya suatu peraturan itu merupakan sesuatu yang penting. Individu percaya bahwa mereka diperlakukan secara adil oleh orang yang memberi perintah atau biasa disebut pemimpin. Percaya pada motif pemimpin dan menganggap bahwa individu tersebut bagian dari organisasi atau kelompok yang ada dan memiliki aturan yang harus diikuti. Yang B, menerima atau accept. Individu yang patuh menerima dengan sepenuh hati perintah dan permintaan yang ada dalam peraturan yang telah dipercayainya. Mempercayai dan menerima merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap individu. Lalu melakukan atau action. Melakukan dan memilih taat terhadap peraturan dengan sepenuh hati dan dalam keadaan sadar. Melakukan sesuatu yang diperintahkan atau menjalankan suatu aturan dengan baik, maka individu tersebut bisa dikatakan telah memenuhi aspek-aspek dari kepatuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi obedience. Yang pertama, kepribadian. Faktor kepribadian adalah faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berhadapan dengan situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor ini tergantung pada di manakah individu tumbuh dan peranan pendidik yang diterimanya. Yang kedua, kepercayaan. Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan pada keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinannya akan mempengaruhi pengambilan keputusan sesuatu yang dianut. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi peraturan yang didoktrin oleh kepercayaan yang dianut. Yang ketiga, lingkungan. Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti sebuah aturan dan kemudian menginternalisasi dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku.
Kesimpulannya adalah konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial, dan obedience merupakan salah satu jenis pengaruh sosial di mana seseorang mentaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Dari kedua penjelasan psikologis terkait tingkah laku dan pengaruh tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan legitimasi dan penerimaan dari lingkungannya, cenderung untuk mengikuti norma-norma yang ada dalam lingkungan tersebut. Lalu materi selanjutnya yaitu konsep agresi dan bagaimana mengurangi agresi. Pokok pembahasannya yaitu ada pengertian agresi, tipe-tipe agresi, pengaruh terhadap agresi, dan cara menguranginya. Pengertian agresi. Menurut Mayer, mengemukakan bahwa perilaku agresif adalah perilaku fisik atau lisan yang sengaja dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Tarwono tahun 2002 halaman 297. Dan menurut Murray mengatakan bahwa agresif adalah kebutuhan untuk menyerang, memperkosa atau melukai orang lain, untuk meremehkan, merugikan, mengganggu, merusak atau menuduh secara jahat, menghukum berat atau melakukan tindakan sadis lainnya. Menurut Chaplin tahun 2004. Lalu tipe-tipe agresi. Tipe-tipe agresi menurut Berkowitz dalam Kuswara tahun 1988 membedakan agresi ke dalam dua tipe, yakni yang pertama agresi instrumental, yaitu agresi yang dilakukan oleh organisme atau individu sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, agresi benci atau agresi yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti, atau agresi tanpa tujuan selain untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan, atau kematian pada sasaran atau korban. Pengaruh terhadap agresi. Agresivitas memiliki dampak sosial yang luas. Agresivitas seseorang bisa berpengaruh terhadap situasi sosial di lingkungannya. Agresivitas juga bersifat langsung dan sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Apabila perilaku agresif tidak segera ditangani dan tidak mendapat perhatian dari orang tua maupun pendidikannya, maka akan berpeluang besar menjadi yang konsisten atau menetap. Dan cara mengurangi agresi, yaitu agresi berasal dari interaksi kompleks, berbagai peristiwa eksternal, kognisi, dan karakteristik pribadi. Hal itu dapat dicegah atau dikurangi. Beberapa prosedur yang digunakan secara tepat dapat efektif dalam mengurangi frekuensi atau intensitas agresi manusia. Adapun cara untuk mengurangi agresi, yang pertama hukuman. Suatu hukuman atas perbuatan agresif yang telah dilakukan oleh orang lain itu dapat mengurangi perilaku agresif seseorang. Dengan adanya hukuman, maka secara tidak langsung orang akan merasa takut untuk melakukan perilaku agresif. Yang kedua, katarsis. Pandangan bahwa menyediakan suatu kesempatan pada orang yang sedang marah untuk mengekspresikan impuls agresi mereka dalam cara yang relatif aman akan mengurangi tendensi mereka untuk terlibat dalam bentuk agresi yang lebih berbahaya. Yang ketiga, ada intervensi kognitif. Ketika emosi sedang terangsang, bisa jadi kita mengadopsi cara berpikir di mana kita memproses informasi secara cepat dan gegabah. Ini dapat meningkatkan kemungkinan bahwa kita akan kehilangan kendali pada orang lain, termasuk orang lain yang bukan merupakan penyebab kemarahan kita. Yang keempat, pemaparan terhadap model non-agresif. Pertahanan yang menular keberadaan model-model non-agresif dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekerasan terbuka yang terjadi. Yang kelima, pelatihan dalam keterampilan sosial. Belajar untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain. Orang-orang yang tidak memiliki keterampilan sosial tampak terlibat dalam kekerasan dengan proporsi yang cukup tinggi di banyak masyarakat. Jadi membekali orang-orang seperti ini dengan keterampilan sosial yang lebih baik dapat sangat bermanfaat untuk mengurangi agresi. Lalu respon yang tidak tepat. Sulit untuk tetap marah jika Anda tersenyum. Dari efek positif yang dibawanya tidak sesuai dengan perasaan marah dan tindakan
merupakan dasar dari pendekatan lain untuk mengurangi agresi yang dikenal sebagai teknik respon yang tidak tepat atau incompatible respon teknik. Kesimpulannya adalah agresi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain, baik yang dilakukan secara fisik, verbal maupun psikisnya. Lalu kita masuk materi selanjutnya, yaitu konsep prosocial behavior dan altruisme. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama ada konsep prosocial behavior, yang kedua konsep altruisme, yang ketiga kesimpulan. Konsep prosocial behavior. Prosocial behavior merupakan kategori yang luas dari helping behavior. Prosocial behavior didefinisikan oleh beberapa segmen yang signifikan dari masyarakat atau kelompok sosial yang secara umum menguntungkan bagi orang lain. Penner et al. Dalam Mercer and Debye tahun 2010 halaman 93 membagikan prosocial literatur dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada meso level, yang kedua mikro level, yang ketiga makro level. Sumber tingkah laku prososial terdiri dari 2 bagian, yaitu endosentris. Sumber tingkah laku prososial berasal dari dalam diri seseorang. Sumber endosentris merupakan keinginan untuk mengubah diri dengan menampilkan self-image. Lalu yang kedua exosentris. Exosentris adalah sumber untuk memperhatikan lingkungan eksternal, yaitu membuat kondisi lebih baik dan menolong orang lain dari kondisi buruk yang dialami. Orang yang melakukan tindakan menolong karena mengetahui atau merasakan kebutuhan, keinginan, dan penderitaan orang lain. Faktor yang mendasari prosocial behavior. Menurut Stowe, tahun 1996, beberapa faktor yang mendasari seseorang bertindak prososial adalah: yang A. Self gain. Harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Lalu yang B. Personal values and norm. Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasikan oleh individu selama mengalami sosialisasi, dan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan dengan tindakan prososial, seperti berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan serta adanya norma timbal balik. Dan yang C ada empati. Kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Tahap-tahap prosocial behavior, yaitu menyadari adanya keadaan darurat atau tahap perhatian, lalu menginterpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat, mengasumsikan memiliki tanggung jawab untuk menolong, mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mengambil keputusan untuk menolong. Lanjut konsep altruisme. Konsep altruisme diciptakan oleh filsuf Prancis dan sosiolog bernama Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Altruisme berasal dari kata Italia altrui yang merupakan untuk orang lain. Mercer dan Debye tahun 2010 halaman 83 mendefinisikan altruisme sebagai helping behavior yang tidak mementingkan diri sendiri, yang termotivasi oleh keinginan untuk menguntungkan orang lain. Konsep altruisme juga diterapkan dalam perusahaan Jepang yang sering disebut sebagai Rita Shugi. Rita yang mengandung arti altruisme dan Shugi yang mengandung arti penerapan, sehingga Rita Shugi memiliki arti penerapan altruisme. Faktor-faktor pendorong perilaku altruisme, yaitu pengaruh faktor situasional, merujuk pada dampak lingkungan fisik, sosial, waktu, dan keadaan terdahulu pada individu dalam menentukan perilaku atau keputusan mereka. Faktor situasional dapat mempengaruhi emosi, persepsi, dan impulsif pembelian serta mempengaruhi keputusan pembeli. Lalu pengaruh faktor dari dalam diri, yaitu ada suasana hati atau mood, sifat atau trait, agama, dan jenis kelamin. Lalu indikator tingkah laku altruisme. Indikator tingkah laku seseorang yang altruistik dicirikan dengan beberapa hal berikut: empati, interpretasi, social responsibility, inisiatif, dan rela berkorban.
Empati menunjukkan seseorang yang altruis dapat merasakan perasaan yang sama sesuai dengan situasi yang terjadi. Seseorang yang altruis adalah pribadi yang dapat menginterpretasikan dan sadar bahwa suatu situasi membutuhkan pertolongan. Seseorang yang altruistik di dalam dirinya tertanam rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap situasi sosial. Dan yang terakhir, sifat rela berkorban melekat kuat dari pribadi altruistik dalam usahanya menolong dan membantu orang lain, menurut Arifin tahun 2015. Kesimpulannya adalah, perilaku prososial merupakan kemauan orang untuk membantu atau menolong orang lain yang ada dalam kondisi distres atau menderita atau sedang mengalami kesulitan. Sedangkan altruisme merupakan bagian dari perilaku prososial. Ianya adalah tindakan sukarela untuk menolong orang lain tanpa pamrih atau sekedar ingin beramal baik. Perbedaan dari perilaku prososial dan altruisme yaitu jika prososial merupakan tindakan membantu atau menolong orang lain yang terjadi secara tiba-tiba dilakukan seseorang, sedangkan altruisme merupakan tindakan membantu orang lain ikhlas tanpa pamrih atau sekedar ingin beramal baik. Materi selanjutnya yaitu konsep tentang ketertarikan atau attractiveness, keintiman, intimacy, cinta dan persahabatan. Pokok pembahasannya yaitu ada ketertarikan atau attractiveness, keintiman atau intimacy. Yang ketiga ada cinta dan persahabatan. Ketertarikan atau attractiveness, ketertarikan adalah sebuah fenomena yang dialami oleh setiap orang di dalam kehidupannya. Terkadang, ketertarikan itu berawal dari sebuah proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Lalu faktor ketertarikan yaitu ada afference, yang kedua kesamaan di dalam sikap, yang ketiga kedekatan atau proximity, yang keempat hubungan yang menghasilkan keuntungan, yang kelima kesamaan dan pelengkap. Lalu keintiman atau intimacy. Keintiman atau intimacy dalam konteks hubungan manusia merujuk pada kedekatan emosional, fisik dan psikologis antara dua individu. Ini melibatkan berbagi pikiran, perasaan dan pengalaman secara mendalam, menciptakan ikatan yang erat dan saling mendukung. Satu, keterbukaan emosional, kemampuan untuk berbagi perasaan dan pikiran secara jujur, menciptakan lingkungan di mana kepercayaan dapat berkembang. Yang kedua, keterlibatan fisik, sentuhan, pelukan, dan kontak fisik lainnya memainkan peran penting dalam membangun keintiman, menciptakan rasa dekat dan kenyamanan. Yang ketiga, keterlibatan psikologis, memahami dan mendukung kebutuhan, harapan, dan impian pasangan, menciptakan hubungan yang memperkaya pertumbuhan pribadi masing-masing. Yang keempat, keamanan emosional. Keintiman menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan di mana individu merasa diterima dan dihargai. Yang kelima, kekuatan dan kerentanan. Keintiman mencakup kemampuan untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan keberhasilan, menunjukkan kekuatan hubungan sambil tetap membuka diri terhadap kerentanan. Lalu masuk cinta dan persahabatan. Persahabatan merupakan konsep sosial yang murni. Persahabatan menuntut adanya pemeliharaan interaksinya. Kecenderungannya adanya persahabatan adalah karena adanya persamaan. Persamaan ini dapat berupa persamaan kesenangan atau hobi, berpikir, keinginan atau cita-cita, nasib, dan sebagainya. Lalu ada cinta. Menurut Erich Fromm menyebutkan dalam bukunya yaitu Seni Mencintai, menuliskan bahwa cinta itu terutama memberikan, menerima, dan memberi merupakan ungkapan yang paling tinggi dari kemampuan. Yang terpenting dalam memberi adalah hal-hal yang bersifat manusiawi, bukan materi. Cinta selalu menyatakan unsur-unsur dasar tertentu, yaitu pengasuhan, tanggung jawab, perhatian, dan pengenalan. Simpulannya adalah ketertarikan, keintiman, cinta, dan persahabatan adalah elemen-elemen penting dalam hubungan manusia. Ketertarikan membentuk dasar ikatan emosional, sementara keintiman melibatkan keterbukaan, keterlibatan fisik, dan dukungan. Cinta mencakup afeksi, komitmen, dan pertumbuhan bersama, sementara persahabatan dibangun di atas kejujuran, kesetiaan, dan pertumbuhan bersama. Keduanya memberikan makna dan dukungan sosial yang penting dalam kehidupan manusia.
Masuk ke materi selanjutnya, yaitu konsep tentang kelompok, proses interaksi di dalamnya, dan pengaruh terhadap perilaku individu. Pokok pembahasan yang pertama, konsep kelompok dan proses interaksi sosial. Yang kedua, jenis-jenis interaksi sosial. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan ciri-ciri interaksi sosial. Yang A, konsep kelompok dan proses interaksi sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial bertujuan mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Yang B, jenis-jenis interaksi sosial. A, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seorang individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadikan teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. B, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang yang dimana akan memberikan informasi, entah itu promosi, bahkan seminar. Selain itu, biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja, yang kemudian informasi yang disampaikan akan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. C, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan ciri-ciri interaksi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada beberapa faktor yang mendasari perilaku dalam interaksi sosial, yaitu ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Lalu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Yang keempat, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Kesimpulannya adalah, interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, pertemanan, bahkan bisnis, untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial yang baik adalah kunci saling membantu dan menghargai. Baik, masuk materi yang terakhir, yaitu konsep hubungan kelompok sosial dan hubungan antar kelompok. Pokok pembahasan yang pertama, pengertian kelompok sosial. Yang kedua, ciri kelompok sosial. Yang ketiga adalah syarat kelompok sosial. Nah, masuk ke pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong. Lalu ciri kelompok sosial. Berikut beberapa ciri kelompok sosial, yaitu terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain.
Lalu terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Lalu adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Lalu adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Lalu berlangsungnya suatu kepentingan dan adanya pergerakan yang dinamik. Lalu masuk ke syarat kelompok sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian atau bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Simpulan dari materi ini adalah secara keseluruhan, hubungan kelompok sosial dan hubungan antar kelompok memiliki peran penting dalam membentuk dinamika sosial masyarakat. Kelompok sosial menyediakan platform untuk interaksi, identitas, dan dukungan sosial, sementara hubungan antar kelompok mempengaruhi cara kelompok saling berinteraksi dan memahami satu sama lain. Dalam hubungan yang positif, kerjasama, pemahaman, dan toleransi dapat berkembang, menyumbang pada keharmonisan masyarakat. Sebaliknya, hubungan yang konflik dapat memicu pertentangan, prasangka, dan konsekuensi negatif lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar kelompok dan bekerja menuju penciptaan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan kesejahteraan bersama. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.